Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah sore hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan ngabuburit bareng Dr. Sirkah yang alhamdulillah selama Ramadan ini dilakukan 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin dan Rabu. Nah, biasanya Jumat sudah ada Jumat berbagi dari Bisyarah ID, maka kita bagi-bagi waktu. Nah, maka nanti kita bisa diskusi bedah kasus, yang mana semoga setelah acara ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Salam dan salam juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Nah, bagaimana kabarnya saudara-saudaraku semua? Semoga dalam kondisi yang sehat ya. Ini kondisi sedang cuacanya suka berubah-berubah, dan semoga semua diberi kesehatan, dan bagi yang kurang sehat semoga segera sehat dan fit kembali. Oke, seperti biasa acara Dr. Sirkah ini menjadi rangkaian dari acara Bisyarah ID. Nah, Dr. Sirkah ini tempat untuk konsultasi, diskusi, ya, bedah kasus yang dilakukan oleh Bisyarah ID, dan kegiatan ini bersifat free. Monggo bisa digunakan semaksimal mungkin, termasuk bisa di-share ke rekan-rekan yang lain apabila ada permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan secara syariah. Nah, siapa tahu Dr. Sirkah bisa membantu untuk menyelesaikannya. Nah, hanya saja prosedurnya untuk diskusi atau bertanya itu silakan untuk raise hand. Nah, nanti sesuai urutan raise hand-nya akan saya persilakan, dan memang harapannya itu bisa menyampaikan langsung permasalahannya, tidak lewat chat. Jadi menyampaikan langsung, karena terkadang saya sendiri juga perlu pendalaman fakta atas apa yang ditanyakan. Karena kalau salah memahami fakta nanti bisa berakibat fatal, berarti bisa berakibat salah menyimpulkan dan salah memberikan saran. Nah, untuk itu silakan. Untuk forum Dr. Sirkah ini tidak ada materi yang disampaikan, langsung bisa ketanya jawab atau diskusi atau juga bedah kasus. Nah, ini silakan bagi yang berkenan untuk bisa raise hand. Alhamdulillah ini sudah ada 2 penanya, dan apabila ada yang mau bertanya silakan untuk raise hand untuk bisa mendapatkan urutan bertanyanya. Nah, yang pertama monggo kepada Mbak Agatha, yuk silakan. Makasih atas kesempatannya Ustadz. Mau nanya yang kemarin itu, kalau pertanyaan itu kasusnya itu K punya akad samsaroh dan jualah dengan H, gitu kan Ustadz? Ya, akadnya satu aja, kalau jualah samsaroh. Oh, ya udah, yang samsaroh. Pokoknya punya ikatan itulah Ustadz. Siapa dengan siapa? K sama H. K sama H. Ya. Oke. Yang jadi penjual siapa? Yang jadi penjualnya K, H-nya tuh perusahaan. Oke, K ini adalah penjual, H ini makelarnya, begitu ya? Kebalik. Katanya penjualnya K. Oh ya udah, kayak gitu nggak apa-apa Ustaz. Nah, suatu ketika si itu kan samsaroh Ustaz akadnya. Nah, suatu ketika si H itu tuh pengen kayak putus hubungan gitu loh, udah nggak mau menjual produknya si K gitu. Nah, apakah si H ini perlu ijab kabul juga ke K, karena kan syarat akad itu kan ada 3 termasuk ijab kabul gitu kan Ustadz. Kalau di awal itu kan ada formalitas bilang kayak gini, oh ini jual sekian bla 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 gitu kan. Nah, apakah waktu putus itu juga harus ada ijab kabul karena
H itu ketika ngomong udah saya sudah tidak mau ngejual ini ya kayak gitu. N intinya kayak gitulah. Si K ini kayak diem aja gitu loh, Ustadz. Nah, itu gimana? Oke, siap. Jadi kalau akadnya itu samsaroh, kita akan berbicara rukun samsaroh. Ya. Nah, kalau rukun samsaroh itu kan satu pelaku akadnya, al-akidani, dua pihak yang berakad, itu ada simsarnya atau simakelar, sama tolabus samsaroh yang butuh makelar, dalam hal ini penjualnya. Nah, nanti ada objek akadnya. Nah, simsar ini dia objek akadnya adalah menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Ya. Tugasnya. Nah, nanti tolabus samsaranya mengasih komisinya. Nah, kalau yang ketiga ijab kabulnya. Nah, kalau akadnya samsaroh, ijab kabulnya itu harus ada ijab dan kabul. Nah, kalau akadnya jualah, itu cukup ijab saja, nggak wajib dikabul. Nah, makanya kalau samsaroh itu biasanya idealnya juga dikasih waktu. Dikasih waktu, oke, saya ngangkat kamu jadi makelar selama 1 bulan. Nah, maka itulah waktu dia untuk memberikan manfaatnya. Nah, kalau dia ternyata mau memutus sebelum waktunya, ya idealnya disampaikan lagi bahwasannya kita putus. Toh sebenarnya kalau dalam akad samsara nggak perlu putus pun, pemberian komisi itu adalah kalau terjadinya penjualan. Iya, benar. Makanya sebenarnya nggak diputus pun nggak ada masalah, wong dia kalau nggak jualan juga nggak dapat apa-apa. Nah, itu bedanya sama akad ijaroh. Nah, sedangkan kalau samsaroh itu tidak boleh dikasih jam kerja malah. Oke, kamu harus jualin barang saya dari jam segini sampai jam segini. Itu nggak boleh. Nah, jadi kapanpun dia mau jualan, baru itu terserah dia. Nggak boleh diwajibkan oleh pihak sana. Toh pemberian komisinya itu dikarenakan terjadinya penjualan. Kalau enggak juga nggak dapat. Jadi sebenarnya tidak ada pemutusan pun nggak terlalu jadi masalah kan. Wong kalau dia udah nggak jualin ya nggak bakalan dapat komisi begitu. Cuman kan biasanya ada kayak nomor member gitu loh, Ustadz. Nah, itu member sebagai maklarnya, marketingnya. Iya. Jadi H itu seperti pokoknya nggak mau terikat lagi lah sama si apapun yang terkait sama perusahaan K gitu loh, Ustadz. Ya silakan aja kalau memang mau dia menyelesaikan itu ya idealnya disampaikan dan dia berhenti sebagai maklar. Nah, begitu. Ya masalahnya tadi itu ketika disampaikan itu si K diem aja. Nah, itu gimana, Ustaz? Apakah karena yaudah orang samsaroh juga nggak bakalan dapat komisi kalau nggak ngerjain, yang penting udah disampaikan selesai gitu. Ya sebenarnya kan menjadi tidak terlalu berfungsi sebenarnya pemutusan itu, karena ya kalau nggak jualan nggak dapet, itu yang pertama. Nah terus yang kedua, kalau memang tidak mau berhubungan ya disampaikan saja, ya harusnya tinggal diterima atau tidak diikat seperti akad ijaroh. Gitu. Ya. Begitu, Mbak. Oke, Ustadz. Ya. Pertanyaan kedua, Ustadz. Penambahan dari utang itu kan riba sekecil apapun. Nah, ceritanya kemarin tuh saya habis belanja kan, Ustadz. Belanja cuman satu barang dan itu tuh antri banyak banget kayak gitu. Terus saya itu ini minta tolong sama yang udah deket kasir, boleh numpang nggak kayak gitu kan. Terus harganya itu 30.000, 30.050, apa sih 30. Pokoknya cuman belakangnya tuh ada 52 rupiah gitu loh, Ustadz. Nah, itu kan nggak ada nominal kayak gitu. Terus
aduh kemarin tuh sebenarnya mikir ini iya yo kayak gitu, habis itu saya ngasih duit dia adalah 30.100. Nah itu gimana tuh? Dia Ya, sendiri nggak ngerti masalah itu. ya berarti jenengan itu melakukan akad wakalah begitu, Enggak, mewakilkan ke jadi dia untuk belanja. oh ya kemarin saya ngomongnya kayak gini, saya numpang ini dong di Ya, terus transaksiin bayarnya itu pakai uang jenengan sendiri atau pakai uangnya dia. pakai uangnya dia, soalnya dia bayar duluan. Oh, ya berarti kan terjadi talangan itu kok. Maka Saya, kalau jenengan ngasihnya 30.100, ya sebenarnya ini terjadi riba 48 rupiah. ya Allah. Nah, mungkin caranya itu sebenarnya ya makanya hati-hati. Nah, kalau mau itu melalui transfer bank. Kalau transfer bank itu fix bisa segini. Itu yang pertama. Terus kedua, malah mungkin meminta dia yang meminta dia untuk merelakan 52 rupiahnya. Jadi jenengan cukup bayar 30.000. Itu bisa. Malah nggak jadi riba. Tapi kalau jenengan yang melebihi itu jadi riba, kecuali sudah sering terjadi sebelumnya. Tapi kan jenengan belum kenal dia, toh. Iya. Nah, seperti itu. Makanya hati-hati juga. Nah, beda lagi kalau ternyata bayarnya pakai uang jenengan, tidak terjadi talangan. Nah, yang mana setelah jenengan bayar ini, terus jenengan mengikhlaskan 48 rupiah buat dia, itu boleh. Begitu loh. Gimana? Nah, Sebenarnya kayak makanya gini. opsinya hati-hati. Jadi gini, waktu apa namanya, waktu dia di posisi di kasir itu tuh saya sebenarnya udah ngasih duit dia, duitnya tuh 42.000 kayak gitu kan, 42.000 udah dipegang dia gitu loh, Ustadz. Terus terus dia kan bayar pakai uangnya dia, bukan uang saya, kan dia juga belanja punyanya dia kan, jadi di Ya, itu total tetap kayak gitu core lah. itu. Triknya kayak gitu, kalau mau dia memang nggak buat ribet dan dia mau talangi, tapi nanti balikinnya transfer. Bilang aja, Mbak, saya transfer aja ya, ini saya butuh uang cashnya, misalnya begitu. Nah, transfernya harus senilai. Nah, itu pun harus dipahamkan sama dia, jangan sampai nanti dia mikir, dipaski nggak ngene. Ya kalau jenengan mau menyampaikan argumennya, maaf ya saya transfernya pas, nanti soalnya kalau saya lebihkan malah jatuhnya riba. Nah, itu pun kalau memang mau menjelaskan, tapi kalau enggak ya ngantri aja udah. Antrinya panjang banget. Ya udah, Ya tinggal pilih ya. makasih. Siap, begitu ya. Ya Ustaz, makasih. Astagfirullah. Sami-sami. Siap, alhamdulillah sudah pertanyaan pertama. Nah, yang berikutnya ada Pak Fandi, dan semisalnya yang lain ada yang mau bertanya, segera raise hand. Biar nanti setelah Pak Fandi kita kasih urutannya. Soalnya kalau nanti nggak ada yang bertanya, berarti kita cukupkan sekian acara ini. Oke, begitu. Monggo Pak Fandi, silahkan bertanya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kesempatannya, Tat. Jadi gini, Tat, kita punya platform manajemen kelas online. Nah, itu orang pakai kalau mereka mau jual kelas, itu kita kerjasama dengan mereka itu secara gratis, tapi kita dapat persentasi dari penjualan kelas online-nya, misalnya 5% atau 10%. Nah, itu gimana Tat hukum mengambil upah dari persentasi omset atau penjualan ke mereka? Terima kasih. Ya, misalnya, jadi ada aplikasi milik si A, yaitu jenengan, begitu kan? Kemudian ada si B mau jualan e-course gitu kan, misalnya kan? Iya, betul. Nah, jualannya itu melalui aplikasi ini, gitu ya.
Nah, nanti Tat. aplikasi yang menjualkan kepada pihak lain, misalnya si C yang mau beli. Nah, terus si A itu meminta fee apabila ada yang mengambil e-course-nya itu. Begitu kan? Iya, iya. Iya. Nah, jadi gini, aplikasi ini kalau memang miliknya jenengan, itu boleh memberikan manfaat menjualkan e-course-nya B. Nah, tapi yang harus dipahami, e-course ini itu akadnya ijaroh ya. Jadi jasa mengajar. Begitu ya. Iya, betul. Nah, jenengan nanti si A ini menjadi perantaranya menggunakan aplikasi tersebut. Kan begitu toh? Nah, nanti C ini adalah konsumennya. Begitu ya? Kalau kasusnya seperti ini, Tat. Jadi kita tuh cuma nyiapin aplikasi doang. Mereka yang pakai, kelola dan sebagainya aplikasi tersebut. Kita tuh cuma ini aja, nyiapin sistemnya, merawat sistemnya dan sebagainya. Dan di satu aplikasi ini bisa banyak bisa banyak pelatihan yang pakai aplikasi ini seperti itu, Tat. Iya, jadi kalau yang ngajarinnya tetap si B. Nah, Betul, jenengan betul. sebagai perantara menjualkan kepada para konsumen, begitu kan? Jasanya itu tetap yang ngasih si B, bukan jenengan yang ngajar. Iya, iya, Begitu Tat. kan? Tapi kalau Makanya secara fakta bukan kami yang menjual, Tat. Hanya mereka juga yang menjual seperti itu. ya sebenarnya mereka jualan e-course-nya melalui aplikasi jenengan. Nah, konsumen itu kan mengakses aplikasi jenengan, begitu kan? Para konsumen itu. Betul, betul, betul. Ya, maka sebenarnya jenengan jadi perantara jualan e-course-nya, tapi bukan pemberi jasa e-course-nya. Betul, Apakah betul. seperti itu? Betul, betul, Tat. Ya, makanya hakikatnya jenengan sebagai perantara penjualan e-course itu. Nah, makanya kalau aplikasi jenengan itu nanti semakin banyak penggunanya kan berarti potensi e-course itu terjual juga semakin besar, begitu kan? Nah, Iya, betul, cuman betul. pemberian fee-nya apabila terjadi penjualan kepada konsumennya. Kan gitu kan? Iya, Nah, betul. maka yang harus dipahami itu Anda menjadi perantara akad ijaroh. Nah, kalau perantara ini umumnya kita juga memahami sebagai makelar, tapi tidak bisa dalam perantaraan ijaroh ini menggunakan akad samsaroh. Nah, maka perantaraan ini menggunakan namanya akad jualah. Soalnya kalau samsaroh itu khusus untuk barang. Samsaroh itu khusus perantaraan untuk produk barang. Misalnya jual madu, jual buku. Nah, kalau kita jadi perantaranya bisa pakai akad samsaroh. Nah, kalau samsaroh itu kan kurfatun yakunu muhtarofuha al-wasitotu bainal ba'i wal mustari. Sebuah profesi yang pekerjaannya adalah menjadi perantara antara penjual dan pembeli, itu samsaroh. Makanya menjadi perantara penjual dan pembeli itu berarti dia itu memperantarai akad jual beli. Nah, kalau jual beli itu objeknya barang, berarti tidak bisa pakai akad samsaroh. Nah, karena nanti implikasinya ada yang beda. Nah, kalau di akad samsaroh itu memang salah satu pemberian fee. Salah satu pemberian fee-nya itu adalah dengan nilai prosentase. Itu boleh kalau samsaroh. Nah, kalau jualah itu beda. Kalau jualah itu kan iwadun maklumun ala amalin muayyanin bikotoin nadori anfa'ilihi. Jadi amal iwadun maklumun kompensasi yang maklum atau fix. Ya, ala amalin muayyanin. Ya, atas manfaat yang spesifik. Nah, yang boleh dilakukan tanpa melihat siapa yang melakukannya. Jadi kalau jualah itu semacam akad sayembaran. Sayembaran. Nah, dia kalau mudahnya memahami jualah itu adalah pemberian fee yang bersyarat. Jadi jualah itu mudahnya adalah pemberian fee ya, yang bersyarat.
Maka kalau syaratnya ini terpenuhi, nah maka boleh memberikan atau mendapatkan fee tersebut. Nah, dalam hal ini untuk jualah ini itu bisa diaplikan menjadi perantaraan semua akad, nggak hanya akad jual beli. Nah, termasuk perantaraan akad ijaroh atau jasa ini. Nah, cuman pemberian fee-nya harus fix alias maklum, dapatnya ujroh. Nah, maka untuk Mas Fandi itu boleh melakukan bisnis ini, yaitu sebagai pemilik aplikasi yang menjadi perantara penjualan e-course kepada konsumen, dan nanti pemberiannya, fee-nya itu berdasarkan berhasilnya konsumen mengambil e-course tersebut. Nah, fee-nya harus nilai yang fix, tidak boleh prosentase. Nah, contoh misalnya, sebenarnya hitungan prosentase itu dihitung di internal saja. Misalnya, berapa biasanya biaya e-course-nya berapa, Mas Wandi? Misalnya 100.000, Tat. 100.000. Terus biasanya mau dikasih berapa komisinya? Biasanya sih 5%, Tat. Saat ini 5%. Maka kalau dari 100.000 itu 5.000, begitu ya? 5%-nya ya? Betul, betul. Nah, makanya diubah ke nilai fix saja. Jadi 100.000 itu 5%-nya 5.000. Berarti setiap ada penjualan dapat 5.000. Dan itu setiap akad sendiri-sendiri. Misalnya ada datang si D, ada e-course yang beda. Nah, ternyata e-course-nya itu nilainya 500.000. Nah, kalau perhitungan jenengan itu 5%, maka nanti kan dapatnya 25.000 kan. Nah, yang disepakati adalah, oke, Anda menjual 500.000, maka kami dapat fee-nya 25.000. Begitu, Mas Pandi. Iya, soalnya harga course-nya tuh beda-beda. Ada yang jual jutaan, ada yang ratusan ribu. Berarti bisa dibuat tier biaya sewa biaya ini ya, Tat? Ini bukan biaya sewa. Jangan Iya. diartikan sebagai biaya sewa, tapi fee atas perantaraan. Oke. Nah, maka akadnya itu per e-course. Walaupun misalnya D itu juga punya e-course yang berbeda. Nah, e-course yang A itu harganya 200.000. Nah, e-course yang ini 500.000. Maka berakad sendiri-sendiri atas e-course tersebut. Begitu loh. Nah, jadi setiap saya mau ngeluarin ini, oke, akadnya jualan, nanti fee-nya segini. Nah, dengan hitung aja kira-kira di 5% itu. Begitu. Mas Wandi. Siap. Oke. Ya. Syukron, Tat, penjelasannya. Oke, sami-sami. Sampun, tidak ada lagi yang ditanyakan, Mas Wandi? Iya, berarti bisa ditetapkan di awal ya, Tat, diberitahu di awal ya. Kalau misalnya Ya, per akad. per akad. Ya, bilang aja gambaran fee-nya 5%, itu boleh. Tapi nanti per akad itu Anda berakad sendiri-sendiri. Untuk yang ini harga segini, untuk yang ini harga segini. Makanya akan selalu koordinasi. Siap. Begitu ya? Siap, jelas, Tat. Ya. Siap. Ya, syukron, Tat. Assalamualaikum. Oke, Afwan. Nah, alhamdulillah sudah ada penanya kedua. Nah, ini sudah ada penanya ketiga. Monggo yang lain kalau ada yang mau bertanya segera resen. Tapi sebelumnya saya mau menginfokan dulu salah satu agenda dari Bisyarah ID. Nah, insya Allah kita bulan Mei akan mengadakan spasi sekolah pengelola sirkah. Nah, ini yang batch ketiga. Alhamdulillah sudah banyak yang mengikuti acara spasi dan sekarang sudah batch ketiga. Nah, acaranya itu di Jogja di Edge Beauty Hotel dan acaranya di hari Selasa sampai Jumat tanggal 23 sampai 26 Mei. Ini masih lama. Maksud kami adalah Anda bisa mempersiapkannya jauh-jauh hari. Nah, untuk yang batch 3 ini udah kita ubah, itu sudah termasuk biayanya, sudah termasuk free room hotelnya. Jadi untuk inapnya nggak perlu bingung-bingung nyari penginapan yang lain. Termasuk kalau bayarnya dari sekarang itu masih bisa opsi bisa diangsur. Nah, ngapain aja di spasi ini?
banyak yang kita diskusikan atau kita pelajari. Pertama tentang syirkah itu sendiri, itu 1 hari sendiri. Kemudian nanti belajar mengenai laporan keuangannya, feasibility studi bisnisnya, kemudian juga sistemasi bisnisnya. Nah, kemudian juga biasanya pengelola itu akan mengangkat pegawai. Nanti kita juga akan belajar tentang kepegawaian. Nah, termasuk ada materi leadership, yang mana itu penting untuk dimiliki oleh seorang pengelola bisnis. Ya, makanya ini 3 hari plus 1 bonus. Jadi 3 plus 1 hari. Nah, insya Allah materinya komprehensif, bisa diikuti oleh jenengan-jenengan yang memang serius untuk bersyirkah. Nah, latar belakangnya apa? Ada banyak keluhan dari para investor yang mengatakan kesulitan menemukan pengelola syirkah yang amanah, kompeten, dan profesional. Jadi alhamdulillah kami beberapa waktu belakangan ini sudah cukup lama berdakwah mengenai syirkah ke beberapa kota dan tempat. Nah, banyakkan diskusi itu yang bermasalah pengelolanya, bukan pemodalnya. Nah, dan pebisnis juga banyak butuh modal gitu loh. Jadi idealnya ketemu pemodal sama pebisnis yang satu frekuensi. Nah, cara ini untuk menyamakan frekuensi itu. Nah, dan visi misinya adalah mencetak para pengelola syirkah yang amanah, kompeten, dan profesional. Nah, misinya mengedukasi syirkah sesuai syariah ke masyarakat luas, karena masih banyak pemahaman syirkah yang salah. Kemudian mengedukasi syirkah sebagai solusi permodalan tanpa utang ribawi. Yang ketiga, membantu para pengelola syirkah menjadi amanah, kompeten, dan profesional, terutama di kompetensinya itu. Nah, 4, memperbanyak kerjasama syirkah untuk memperkuat ekonomi umat. Jadi sebenarnya kita itu bisa antara pebisnis sama pemodal itu ketemu langsung. Yang mana selama ini itu ternyata kita diintermediasi oleh bank. Tapi bank itu akadnya salah dan ribawi. Nah, termasuk membangun ekosistem pasar ekonomi syariah. Kami juga sudah beberapa kali bisa mempertemukan calon pemodal dengan calon pengelola. Tapi calon pengelola yang memang sudah terscreening, begitu juga calon pemodalnya. Itu bisa terscreening dengan baik, akhirnya mereka bisa kerjasama dengan baik. Nah, kalau pembicaranya ada Ustadz Dwi Condro, guru kami, ada saya, kemudian Pak Chandra yang Ketua Ex-Bank Indonesia, beliau mantan ex-bankir, ya. Beliau mantan bankir sudah 20 tahun, bahkan sudah menggelontorkan kredit triliunan. Nah, ini analisa bisnisnya penting untuk kita pahami. Kemudian juga ada special guest nanti, pengusaha nasional, sudah punya banyak cabang dan juga ribuan karyawan. Nah, kemudian juga ada salah satu relasi kami, Mas Pramudi Riga. Nah, beliau jago sistemasi bisnis. Nah, materi-materinya seperti itu. Nah, acaranya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, nanti yang Selasa, Rabu, Kamisnya kita di hotel, yang Jumat kita di luar hotel. Nah, sangat menarik untuk mengikuti ini, selain ilmunya juga sangat-sangat dibutuhkan. Nah, acaranya di Hotel Executive Jogja di tengah kota, jadi kalau mau jalan-jalan juga lebih mudah ya. Nah, nanti sekaligus sudah dapat room hotelnya dan juga beberapa benefit-benefit yang lain. Nah, itu informasi dari kami. Kalau ada yang berkenan, silakan nanti di save nomor admin kami di 0811 2653 523. Ya, jadi nomor admin Bisyarah di 0811 2653 523. Nah, sudah saya tulis di chatnya. Nah, silahkan kalau mau tanya-tanya dulu juga boleh. Nah, mumpung waktu yang masih lama, apalagi misalnya untuk Anda yang dapat THR atau hasilnya lagi lebih tinggi pas puasa Lebaran ini, jangan dihabiskan hanya untuk konsumtif. Nah, kita juga idealnya mencari ilmu untuk kegiatan produktif. Seperti itu informasinya dari kami. Nah, kita masuk ke tanya jawabnya.
Monggo kepada Mas Hansain. Ini Husain apa Hasan ini? Hasan Hussein. Hasan Husain. Siap. Iya. Monggo. Eh, Jenengan kemarin juga ikut ya, spasi 2 ya? Kalau spasi 2 enggak. Nah, saya ingat tadi bilang spasi 2, jadi ingat format pemateri spasi 2 kurang 1 lagi. Kang Dewa. Dah, gitu tuh. Kang Dewa emang nggak bisa diganggu dulu, dia urusannya udah banyak. Siap. Iya. Oh, jenengan ikutnya yang workshop marketing properti ya waktu itu. Iya, di Jakarta, Ya. betul. Oke. Monggo. Apa yang mau didiskusikan? Sarannya nanti ada Kang Dewa, formatnya kayak apa nih, spasi 2 tambah Kang Dewa 1 gitu sih. Siap. Saran aja. Yang mau ditanyakan itu tentang sirkah online. Nah, yang dipertanyakan itu majelis akadnya bagaimana, kemudian penyerahan modal kepada pengelola kan harus di satu majelis akad, memang harus offline, apa memang online juga bisa gitu. Kalau online bagaimana sih? Gitu. Nah, ini studi kasusnya itu karena saya lihat Santaranya siapa namanya? Mardigu. Iya gitu. Itu gimana ya gitu Santara itu? Siap. Oke. Jadi pertanyaannya pendek tapi minta jawabannya panjang. Siap. Nah, saya perjelas dulu. Oke. Ini ada yang namanya rukun dan syarat sirkah. Jadi rukun sirkah itu ada 3. Pertama, 2 pihak yang berakad, yaitu pengelola dan atau pemodal. Jadi pelaku akad di dalam sirkah itu kalau nggak pengelola itu pemodal. Kemudian nanti ada objek akadnya, yaitu kalau pengelola berarti amalnya, kalau pemodal itu modalnya. Nah, kemudian juga ada ijab qabulnya. Nah, setiap rukun itu ada syaratnya masing-masing. Jadi amalan yang sah itu adalah amalan yang memenuhi rukun dan syaratnya. Sholat yang sah itu sholat yang memenuhi rukun dan syaratnya. Nikah yang sah itu nikah yang memenuhi rukun dan syaratnya. Maka sirkah yang sah itu sirkah yang memenuhi rukun dan syaratnya. Nah, rukunnya di dalam sirkah ada 3. Nah, syaratnya apa? Kalau pelaku akad ada 3, akil, mumayyiz, muhtar. Akil itu dalam kondisi sadar dan waras atau tidak gila. Mumayyiz itu 7 tahun lebih, muhtar itu tidak dalam kondisi dipaksa. Nah, ini lebih mudah untuk dipenuhi. Nah, maka kalau kita sirkah sama orang gila itu tidak sah gitu. Kita sirkah sama anak 6 tahun itu tidak sah. Nah, maksudnya syarat itu seperti itu. Nah, kalau untuk makud alaihnya atau objek akadnya, kalau pengelola itu objek akadnya amal pengelolaan, maka dia harus mampu melakukan tasarruf. Tasarruf itu pengelolaan harta, pengelolaan bisnis, yaitu perbuatan atau perkataan yang mempunyai akibat hukum. Contohnya, dia mampu menerima barang, mengadakan akad jual beli, mengelola keuangan, dan lain-lain. Nah, itu juga kemungkinan besar semuanya bisa memenuhi. Nah, kalau objek akad modalnya itu ada syaratnya, qabilun lil wakalah. Harus dapat diwakilkan dari pemodal kepada pengelola, maka menjadi wajib modal itu diserah terimakan di majelis akad, nggak boleh tertunda. Makanya nanti dilihat di crowdfunding itu modalnya sudah ditransfer belum atau sudah diberikan belum kepada pengelola pada saat majelis akad. Karena kalau misalnya sama Mas Husain, oke kita sirkah ya, misalnya saya pemodal, saya modali 50 juta, oke deal ya, deal. Tapi uangnya saya transfer besok, maka itu tidak sah sirkahnya. Dan kalau besoknya saya transfer dan tidak ada akad ulang, maka itu jatuhnya sebagai qard atau pinjaman. Nah, maka kalau jatuhnya qard nanti dikasih bagi hasil malah riba. Maka menjadi wajib modal itu diserah terimakan di majelis akad. Itu syarat modal. Oke. Nah, yang ketiga syarat dari ijab qabul.
Nah, itu harus muafik adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Jadi nggak boleh pengelola bilang, oke kita bersirkah dengan modal 100 juta. Kok dikabulnya sama pemodal, oke kita sirkah dengan modal 90 juta. Nah, ini tidak muafik. Nah, satu juga syaratnya harus dalam satu majelis akad, yaitu waktu dan atau tempat yang sama. Nah, ini menjadi penting. Nah, salah satu kesalahan crowdfunding itu adalah apa? Misalnya 100 orang di dalam crowdfunding, misalnya per orang 1 juta, maka terkumpul 100 juta. Nah, pertanyaannya, kapankah ijab qabul yang dalam satu majelis akad terhadap orang 100 itu? Yang mana selama tidak ada pemisah atau fasil antara ucapan ijab dan qabul dan juga sama, semua bisa dapat mendengar ucapannya masing-masing, maka majelisnya dalam bentuk online itu boleh. Tapi yang jadi pertanyaan, kapan majelis itu? Karena setahu saya crowdfunding itu dia mengiranya dengan transfer saja itu dikira sudah sepakat. Banyak crowdfunding, oke, kalau Anda berminat mengikuti ini silahkan transfer. Nah, transfer itu bukan sebuah bentuk ijab qabul. Begitu. Maka setelah ditransfer pun harus tetap ada ijab qabul. Nah, pertanyaannya, kan crowdfunding itu dibuka selama 1 bulan biasanya begitu. Pertanyaannya, transfer itu kan terjadi di beberapa waktu dalam 1 bulan itu. Nah, yang pertanyaan berikutnya, kapan majelis akadnya? Itu kapan untuk melakukan ijab qabulnya? Nah, itu yang saat ini saya ketahui tidak pernah terjadi. Maka kalau tidak ada ijab qabulnya, itu juga tidak sah akad sirkahnya. Nah, kami sendiri pernah tiap tahun itu memfasilitasi atau menjadi penghulu sirkah, mendampingi akad sirkah, itu sirkah ternak kurban. Nah, pernah itu modalnya hampir 5 juta, modalnya hampir 5M, nah itu 38 orang. Kalau nggak salah 38 orang, 2 pengelola, 36 pemodal. Nah, akhirnya kami lakukan secara online untuk berakad. Nah, saya kan di-hire oleh si pengelolanya. Maka 38 orang itu harusnya ada. Nah, saat itu yang terjadi, yang datang hanya 27. Oke, tapi bagi yang tidak hadir, itu sudah diwakalahkan kepada istrinya si pengelola yang tidak ikut di dalam akad itu. Nah, pinternya klien saya ini, dia mewakilkan orang-orang yang tidak bisa hadir di majelis akad itu kepada istrinya. Yang mana istrinya tidak ikut di akad sirkah itu. Gitu. Nah, akhirnya orang-orang yang tidak hadir pun diwakili oleh istrinya. Dan oke, ini diwakilkan. Modal segini sudah ditransfer, sudah. Itu berarti 36 pemodal itu harus ketahuan siapa saja, berapa modal yang dia keluarkan, dan berapa bagi hasil yang akan didapatkan. Maka kalau satu majelis akad itu dilakukan dengan baik dan benar, itu tidak ada kesepakatan yang ditutup-tutupi antar pelaku akad. Coba misalnya Mas Husein mau akad sirkah, misalnya dengan 3 pemodal, pemodal A, pemodal B, pemodal C. Nah, ternyata Mas Husein berakad dengan pemodal A. Ini sirkahnya 1, pemodalnya 3. Tapi berakad dengan pemodal A hari Senin, pemodal B hari Selasa, pemodal C hari Rabu. Kira-kira ada nggak potensi pemodal A itu punya kesepakatan sama pengelola yang tidak diketahui oleh pemodal B dan C? Bisa nggak? Bisa. Makanya menjadi wajib satu majelis akad karena akan mengunci kesepakatan itu terhadap semua pelaku akad dan diketahui oleh semua pelaku akad. Begitu Mas Husein. Oh, berarti bisa dengan online dan bisa di satu majelis akadnya itu ketika Zoom seperti ini, kemudian misalnya Ustadz modal, saya pengelola, kemudian ditransfernya ya setelah
Saya transfer Harusnya transfernya itu tidak boleh lepas dari majelis akad. Makanya sebelum berakad pun bisa ditransfer dulu, Oh ya. baru berakad. Tapi transfernya itu positioningnya masih wadiah, titipan. Kalau sampai dia berakad, baru dia dinamai sebagai modal, sah sebagai modalnya. Karena kalau belum berakad, itu baru titipan. Yang hukum asalnya nggak boleh dipakai oleh pengelolanya kalau belum ada akad. Begitu Mas Hussein. Siap. Iya, syukran, terima kasih. Oke, sami-sami, Afwan. Iya. Monggo pertanyaan berikutnya, Bu Lisa, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana, emak-emak ada permasalahan apa sekarang? banyak sih. Wah, banyak. Nggak habis-habis. Ya, Nggak habis-habis nggak data. habis-habis. Oke. Oke. Cuman ini mau nanya apa? Hukum kerja di pertambangan. Cuma sebelumnya itu yang kita kemarin rame apa namanya? Ketika ada seorang influencer yang minta gratis makanan yang dia review atau pihak resto sendiri yang menggratiskan influencer tersebut ketika dia review makanannya, itu gimana? Jadi 2 pertanyaan tadi ya. Siap-siap. Ini yang influencer dulu aja ya. Oke, siap. Jadi gini, misalnya ada si A. Ini influencer atau food blogger lah. Nah, kemudian ada si B. Ini owner resto. Nah, influencer ini kan ceritanya punya banyak follower lah. Nah, kemudian ini makan ke tempatnya si B. Nah, ini kalau kejadian yang saya ketahui itu, influencer ini makan dan mereview produk di restonya si B. Oke. Nah, dia berharap, ini bedanya. Jadi dia itu belum berakad. Dia cuma berharap karena dia review dan dia mengira dengan followernya yang banyak itu dia cukup dikenal. Itu berharap selesai makan itu digratisi oleh owner restonya. Nah, ini maka sebenarnya belum ada kesepakatan apapun, tapi udah makan gitu loh. Nah, positioningnya kan gitu, dan nanti dia minta digratisin. Nah, sebenarnya kalau kayak gitu, yang terjadi kan sebenarnya itu tetap akad jual beli dulu makanannya, yang mana habis itu si A meminta untuk dihibahkan makanan itu kepada si B. Nah, itu 2 hal yang berbeda yang sebenarnya tidak boleh dikunci atau diwajibkan. Nah, walaupun dia dengan bilang saya ini food blogger loh, terkenal loh, followernya banyak. Karena kalau ternyata si B itu tidak menyepakati, dia tetap ingin dibayar, ya tetap harus dibayar oleh si A. Nah, yang mana kalau akhirnya sama si B digratiskan, terjadi akad berikutnya, yaitu hibah dari si owner kepada si A. Itu kalau kejadian seperti itu. Nah, kalau kejadiannya mau dibenerin muamalahnya, yang mana itu juga bisa diaplikasikan dalam satu bentuk akad. Yaitu apa? Berakad ijarah dulu. Nah, akad ijarah itu kan pengertian syar'inya kan aqdun alal manfaati biiwadin. Jadi akad ya atas manfaat, nah yang diberi kompensasi. Nah, maka sebenarnya A sama B bisa menyepakati akad ijarah yang manfaatnya adalah si A mereview produk di resto ini. Yang mana B itu berminat karena followernya banyak. Makanya jangan terus, saya punya akun IG loh, tapi followernya sidik gitu loh, terus nanti saya nggak bayar ya. Akadnya ijarah, ya itu terserah si B-nya kalau mau ya. Nah, ini kan bergeningnya si A, karena dia food blogger juga punya follower yang banyak. Maka manfaatnya itu adalah mereview produk di restonya si B. Nah, kemudian nanti kompensasinya adalah makanannya gratis. Nah, ini boleh dilakukan.
Nah, dalam satu akad ijarah, maka ini akad bisnis. Maka kalau setelah dia berakad, A wajib mereview dan B wajib menggratiskan makanannya. Begitu Bu Lisa untuk hal yang ini. Apakah masih ada yang perlu didiskusikan untuk yang pertanyaan ini? Jadi harus jelas akadnya ya, Ustadz ya. Iya, jadi nggak boleh makan dulu baru ngobrol, mbok aku digratisin, nggak bisa gitu. Atau sebaliknya yang punya resto udah nggak usah bayar. Kalau tadi hibah gitu ya. Iya, Oh itu tapi boleh kan juga juga. nggak boleh diwajibkan. Ini kalau memang mau Iya. fix, reviewnya wajib, ngasih makanan gratis ya wajib. Itu yang kalau udah jadi akad, ada akadnya Ya, kan. nah harusnya terjadi akad dulu baru dia mereview dan tidak membayar makanannya atau digratiskan makanannya sebagai kompensasi. Aman kalau itu nggak perlu nego-negoan lagi karena akad dulu baru implementasi. Iya, Makanya kan nilai hukum itu ada setelah adanya akad. akad Maka dulu. tidak bisa, iya, maka tidak bisa kok belum ada akad sudah minta perkara turunannya. Contohnya misalnya, mohon maaf, belum dinikahi udah minta dinafkahi, nah itu kan nggak bisa. Harus Iya. akad nikah dulu baru ngomongin nafkah gitu, Benar-benar. kan begitu. Siap? Ya, Begitu? siap. Ya. Ya, Kemudian paham. pertanyaan yang kedua, itu bekerja di pertambangan kan? Iya. Jadi gini, yang harusnya dipahami dulu, hukum asal bisnis pertambangan itu apa? Hukum asalnya mubah, gitu loh. Jadi hukum asalnya itu mubah. Nah, cuman yang namanya tambang, terutama tambang yang besar, itu Kepemilikan umum. punyanya kepemilikan umum. Kalau tambang yang besar itu masuknya ke kepemilikan umum. Nah, itu masalah kepemilikan. Maka sebenarnya harusnya negara yang handle. Nah, cuman kalau ternyata ya saat ini kan karena dasar sistem ekonominya kapitalisme banyak yang dimiliki swasta. Iya. Nah, jadi kalau kepemilikan umum dan akhirnya dimiliki oleh negara, misalnya Pertamina, kerja di sana juga sebenarnya nggak ada masalah. Nah, yang jadi pertanyaan kan gimana kalau dimiliki oleh swasta? Nah, sebenarnya kepemilikannya yang bermasalah kalau dimiliki oleh swasta, tapi tidak dengan kegiatan kerja atau bisnisnya. Jadi kalau Anda sebagai ownernya itu yang nggak boleh. Tapi kalau Anda kerja sebagai pegawainya itu boleh. Oh, boleh. Begitu loh. Jadi tidak termasuk tolong-menolong apa namanya? Enggak, Tadi. kalau untuk mengeksploitasi pertambangan kan juga masih boleh. Jadi yang dipegang dulu itu hukum asalnya. Gitu loh. Loh, tapi kan oleh swasta. Oke, berarti pebisnisnya yang salah, bukan pegawainya. Oh gitu. Jadi Ya. udah beda urusan. Beda hukum. Ya. Tapi sama seperti tadi ya, kerja di Pertamina itu sama ya. Iya, sama aja. Boleh. Nah, yang nggak boleh itu masuk ke dalam kepemilikan. Makanya kalau nanti ternyata itu dimiliki swasta dalam bentuk PT dan ngeluarin saham, nah kita idealnya nggak jadi pemodalnya. Kalau jadi pemodalnya itu haram. Oh iya. Kita jadi CEO-nya yang ngelola itu nggak boleh. Tapi kalau jadi staff itu boleh. Begitu Bu Lisa. Siap. Ya. Oke, saya pahami ya. Siap, paham tak? Paham. Siap. Oke, Ustaz. Monggo yang terakhir Pak Rujito. Waduh, mau bertanya. Sehat nih kayaknya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Salam ya buat Mas Ali. Wah, Mas siap. Ali menghilang nih. Minta tolong nanti ya. Iya, minta tolong kalau ada kesempatan suruh kontak-kontak ke kantor. Oke, siap Ustaz. Siap. Gimana Pak Rujito? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam sehat warahmatullahi semuanya wabarakatuh. juga. Sehat semua. Ini ada satu pertanyaan nih di injury time terakhir nih. Siap. Perihal ini status perusahaan sirkah yang tidak boleh berstatus bersifat tetap selamanya. Maksudnya gimana Tat ya? Maksudnya gimana tuh? Untuk status perusahaan sirkah
kan ada syarat tidak boleh bersifat tetap selamanya. Sebagaimana badan hukum apa namanya perseraian PT. PT. Sedangkan kami kan nantinya akan ada apa? Misalnya akan bersirkah dalam sebuah wadah PT yang sudah ada gitu. Bagaimana, Ustaz? Ya, kalau setahu saya itu sirkah itu selamanya dan memang belum diputus itu setahu saya boleh. Oh, tahu. Iya, jadi saya kurang tahu kalau yang jenengan paham itu infonya dari mana, karena salah satunya misalnya kayak Ustadz Condro itu punya sirkah sudah sampai 25 tahun itu. Ya saat ini masih terus berlangsung. Oh, ini juga ada, ini salah satu materi dari Pak Ustadz Condro, Pak, perihal ini status perusahaan sirkah tidak boleh bersifat tetap selamanya, kan kayak gitu. Kemarin saya Mungkin beda yang dimaksud itu kalau ternyata sirkahnya putus kok bisnisnya masih terus, itu nggak boleh. Karena kalau sirkahnya putus itu pelaku sirkahnya sudah nggak ada, berarti bisnisnya itu harusnya berhenti. Oh, siap. Nah, kalau PT itu mau diputus ataupun gonta-ganti orang, itu bisnisnya tetap jalan itu. Jalan. Iya, nah itu nggak bisa karena pelaku akadnya sudah berubah. Makanya perubahan pelaku akad akan memutuskan sirkahnya, kecuali mereka berakad lagi baru melanjutkan. Dengan skema yang baru begitu, Tat, ya? Dengan skema yang baru. Tapi kan bisnisnya sudah berhenti dulu yang itu. Maka dengan sirkah yang baru dia menjalankan bisnis yang ya walaupun memang bisnisnya sama kayak kemarin, tapi itu terhitung bisnis yang baru yang tidak ada hubungannya sama sirkah yang lama. Oh gitu. Siap. Begitu. Ya kalau misalnya tadi di sebuah PT tersebut kemudian ada perubahan apa namanya pengelola atau pemodal, tapi masih dalam satu wadah itu harus dibuat sirkah yang baru saja. Iya, karena perubahan pelaku akad itu akan memutuskan sirkahnya. Oh, oke, siap. Makanya kalau di dalam Islam itu akad itu kan mengikat. Maka kalau ada misalnya kita bersirkah, terus ada orang lain mau masuk, misalnya Mas Husen tadi mau masuk, itu harus kesepakatan kita berdua. Mas Husen mau masuk, mau ikut sepakat enggak? Kalau enggak itu enggak boleh Mas Husen masuk. Nah kalau di PT itu tinggal jual-jual saham itu orangnya gonta-ganti itu, tapi bisnisnya nggak berhenti ya. Terus lagi. Iya, nah makanya akhirnya apa gunanya kesepakatan kalau ternyata gonta-ganti itu tidak berubah saja. Iya, enggak gonta-ganti orang itu tidak mempengaruhi akadnya, gitu loh. Siap. Nah itu sangat beda memang antara PT karena dalam dasar PT itu kapitalisme, sedangkan sirkah ini harusnya syariah. Begitu Pak Rujito. Oke, tapi boleh ya dalam bentuk PT yang terlegalisir di ya untuk sebagai formalitas saja. Yang penting di internalnya sirkahnya sesuai syariah. Ya, oke, siap. Cukup siap. Itu aja. Oke, siap. Oke, sami-sami. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Mas Ali. Oke, siap. Mungkin sekian dulu untuk ngabuburit bareng Dokter Sirkah. Biasanya yang emak-emak udah mulai sibuk mempersiapkan menu-menu. Kalau bapak-bapak mah mesem-mesem aja sampai rumah sudah siap. Nah, semoga apa yang kita diskusikan sore hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan juga jangan lupa Dokter Sirkah ini 2 kali dalam seminggu. Jadi nanti silahkan diagendakan di Rebu sore. Dan kalau ada di tengah jalan itu pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya nanti wah ini gimana ya hukumnya ini, catat langsung, catat. Nah nanti pas acara Dokter Sirkah Anda tanyakan. Nah siapa tahu Dokter Sirkah bisa membantu untuk mensolusikan. Nah jangan lupa agenda kita untuk spasi, ya Insya Allah di tanggal 23 sampai 26 Mei, ya masih 1 bulan lebih bisa dipersiapkan itu di Jogja. Nah, banyak pemateri dan juga banyak materi yang akan disampaikan, termasuk untuk biayanya sekaligus sekarang sudah dengan room inapnya, dan kalau bisa berdua langsung sama relasinya juga bisa disetting, termasuk pembayarannya bisa diangsur. Nah, jangan lupa agenda kita itu. Nah, untuk lebih detailnya bisa mengkontak admin Bisyarah di 0811 2653 523. Nah, tadi sudah saya tulis di kolom chat juga. Begitu dari saya, matur nuwun atas kehadirannya.
Dan semoga apa yang kita diskusikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan juga mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di majelis-majelis berikutnya. Tetap semangat. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Begitu dari saya, matur nuwun, afwan minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi Siap, wabarakatuh. Ustaz Irfan, matur nuwun. Jazakallah khair Ustaz.